dia berikan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita senantiasa setia di atas sunnah-sunnahnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan belajar dari kitab Kashfu Asy-Syubuhat, menyingkap syubhat-syubhat. Kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah. Setelah beliau menyebutkan sebelumnya, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, orang-orang musyrikin Makkah, ya karena mereka memerangi. Mana duluan memerangi? Mana lebih dulu? Nabi diperangi atau Nabi yang merangi dulu? Nabi disuruh pergi dari negerinya. Sama juga orang-orang hari ini, kalau tidak mau ikut agama Nusantara, keluar dari negeri ini kan. Sama juga. Allah musta'an. Ya, kekufuran itu sama. Jadi utahaqaq anna Rasulullah qatalahum ala hadha syirk, yaitu syirik mereka, yaitu meminta kepada orang-orang saleh atau malaikat atau apapun yang dianggap berguna dan sakti. Nah, itu yang ingin dirubah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dan Nabi mendakwahi mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Seperti Allah firmankan, dan sesungguhnya masajid, tempat-tempat sujud, ada yang menafsirkan anggota-anggota sujud itu lillah, milik Allah. Di sini juga sebagian ulama atau sebagian besar ulama melarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan lagi viral juga ya masalah santri-santri yang sujud pada ada kiai-kiai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sujud itu pada asalnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah atau yang Allah perintahkan. Seperti Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Adapun sujud manusia kepada manusia yang sahih, yang hadisnya sahih adalah Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, pasti kusuruh istri sujud pada suaminya. Jadi tidak boleh. Kemudian Thabit pula ketika Mu'az pulang dari Syam, dia sujud pada Nabi alaihissalam, maka Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Adapun masalah mencium tangan dan mencium kaki, ada mencium tangan, ada mencium kaki. Mencium tangan khilaf di antara ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak, karena pada umumnya menyebabkan inhina dalam bentuk ruku. Ya, kalau bisa dihindari membungkuk. Badan dan dikasih lurus, kenapa mereka dibungkuk-bungkukkan? Kenapa? Walaupun ada hadis dari sebagian sahabat mencium tangan Nabi alaihissalatu wassalam,
tetapi ini bukan keadaan umumnya sahabat, hanya keadaan-keadaan tertentu saja. Adapun masalah mencium kaki memang datang dari dua hadis, tetapi kedua-duanya hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Tetapi sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan boleh. Berdasarkan hadis dhaif ini mengatakan boleh, tapi boleh dengan makna mubah, tidak dianjurkan. Paham tak? Istilah hukumnya sama dengan hukum nak makan atau enggak. Artinya boleh, mubah atau mubah, antara dibuat dengan yang tidak sama. Jadi tidak dianjurkan. Sebab ini hanya terjadi yang dicatat oleh atau riwayat hanya 2 kali saja. 1 kali orang Yahudi yang mencium kaki Nabi. Sebagian mengkiaskan orang Yahudi saja mencium kaki Nabi, apalagi orang Islam katanya. Tidak benar itu. Orang Yahudi mencium kaki Nabi karena dia hina. Orang Muslim tidak boleh dihinakan. Jadi kiasnya tidak tepat. Kias ma'al fariq. Yang kedua, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Di riwayatnya ada Abdullah bin Salimah. Jadi sanadnya tidak sahih. Walaupun ada sebagian ulama menghasankannya seperti Ibnu Hajar, tapi yang benar adalah rawinya tidak dikenali. Kedua adalah kisah subhanallah, juga sahabat mencium kaki Nabi wafdu Abdul Qais, yaitu utusan kabilah Abdul Qais yang datang ke Madinah dan mencium kaki Nabi alaihissalam, juga dari sisi sanad juga tidak sahih. Oleh sebab itu menjadikan ini sebagai sandaran adalah suatu hal yang barangkali tidak begitu kuat. Makanya umumnya ulama, khususnya yang menulis kitab-kitab tentang adab penuntut ilmu, tidak menyebutkan mencium kaki bagian dari adab penuntut ilmu pada guru. Oleh sebab menjadikan ini sebagai dalil juga tidak pada tempatnya karena tidak kuat. Andainya sahih tapi hanya menunjukkan pada mubah, jawaz, bukan dianjurkan, dianjurkan, dan itu pun khusus saja, khusus pada orang-orang tertentu, seperti memang syekh yang betul-betul ya, kalau diskisahkan Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari, itu pun juga kalau sabit Imam Muslim sujud pada Al-Bukhari. Sebab Al-Khatib meriwayatkan bahwasanya dia hanya meminta izin tapi tidak melaksanakannya. Dalam kisah itu tidak sabit dia mencium kaki gurunya Imam Al-Bukhari. Yang sabit adalah dia memuji dan minta izin untuk mencium kakinya, tapi tidak disebutkan dia mencium kaki Imam Al-Bukhari rahimahullah. Andai pun dilakukan, ini juga keadaan tertentu saja, bukan dijadikan sebagai tradisi tanda beradab dan berakhlak kepada sang guru. Tapi kalau nanti ada yang cium kaki saya, jangan dipukuli dah. Mana tahu ada pula yang nak cium kaki saya kan, mana tahu. Artinya tidak kena tendang ulur dah. Artinya ada yang membolehkan. Tapi kayaknya ambolun tarap itu lah kan alun wali lah. Wali nikah je lo mana alun lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat Allah. Jadi disebutkan ini artinya supaya kita tidak berlebihan mengingkari, tetapi juga tidak menganjurkan untuk dilakukan setiap hari dan jadikan tradisi bahwa itu tanda hormat pada guru, karena para sahabat tidak melakukannya kecuali 2 kasus tadi, kecuali dua riwayat tadi yang, dan alhamdulillah sudah kita sebutkan bahwasanya riwayat itu tidak kuat dari sisi riwayat.
Walhamdulillah. Makanya di sini wa annal masajida lillah, bahwa anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah. Dan ada yang menafsirkan ulama bahwa al-masajid yaitu tempat-tempat sujud. Kan kedua-dua tafsir ini boleh saja. Artinya tidak bertentangan bahwa anggota sujud jangan digunakan untuk sujud pada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Allah memilih kalimat fala tad'u. Pada tadi tempat ibadah kan? Itu batas sesungguhnya ibadah itu unsur terpentingnya adalah doa. Adalah doa. Nabi yang tegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah dia ada yang ibadah. Makanya kaum muslimin dan muslimat banyak kesyirikan terjadi adalah pada doa. Dan itu pula yang payah diperbaiki. Sampai hari ini orang-orang mengatasnamakan alasannya sama dengan alasan orang-orang jahiliyah dulu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Jadi mengkiaskan muamalah dengan pemimpin, dengan raja, dengan pejabat, dengan pemerintah, seperti itu dianggapnya muamalah kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah cara berpikir yang keliru. Nah, wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya milik Allah atau doa yang hak itu. Segala doa kepada selain Allah ada doa kebatil, doa batil. Dan Allah tafsirkan langsung orang-orang yang berdoa kepada selainnya, kepada selain siapa? Selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'. Mereka tidak bisa sedikit pun mengabulkan doa itu. Terus kalau tidak bisa, kami paham itu bahwa yang mengabulkan tetap Allah Subhanahu wa taala, tak apa doa pada selainnya. Kenapa berdoa kepada selainnya? Untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Allah izinkan atau tidak? Allah izinkan tidak kita berdoa kepadanya melalui orang-orang soleh? Allah izinkan? Iya tidak. Makanya Allah tidak izinkan itu. Cuman ada sebagian riwayat hadis-hadis yang dipelintir pemahamannya, itu yang masalahnya. Atau hadis-hadis palsu yang disandarkan amalan itu kepadanya. Taib. Nah ini apa namanya? Kemudian wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan dengan demikian kau sudah pastikan, kata Syekh rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka. Sekali lagi nih kalimat ini kalau dibaca oleh ahli subuhat, nah itu masalah jadi subuhat lagi nih kitab ini. Saya menyaksikan sendiri, ya ada seorang syekh Masya Allah dengan sorbannya membaca bahwa kitab Kasyfus Subuhat baginya menjadi subuhatullah. Ini menyuruh kita mengkafirkan orang-orang Islam sehingga memerangi mereka. Ingat, ikhwani kaum muslimin, kalimat syekh memerangi mereka karena mereka memerangi Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan hanya memerangi, semua kegiatan dakwah Nabi dipersulit dan dipersempit. Sahabat-sahabat Nabi disiksa, dibunuh, sehingga harus hijrah dari Makkah, diusir dari Makkah. Kemudian sampai di Madinah, aman Nabi oleh mereka? Tidak, dikejar lagi. Terjadi beberapa kali perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, belum lagi Sariyah. Artinya perang-perang yang tidak diikuti oleh Nabi, ya tidak kurang dari 47 kali. Yang diikuti Nabi sekitar 17 kali. Akibat daripada mereka memerangi Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak aman. Makanya Allah suruh umat ini sejak zaman Nabi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Harus bersiap dengan kekuatan. Dan kekuatan kita yang paling harus saat ini adalah kekuatan ilmu. Karena apa? Di tubuh umat Islam sendiri banyak ahli-ahli subuhat.
yang melemahkan umat ini. Nabi larang bid'ah, dia pula penjajah bid'ah. Nabi larang mengada-ngada, mereka suka yang mengada-ngada dengan alasan cinta pada Nabi sallallahu. Masya Allah. Tahik dengan alasan cinta. Kenapa antum tidak pakai misalnya dengan alasan cinta Nabi? Kenapa tidak panjangkan jenggotnya? Kan cuma sunat. Tahik kalau gitu maulid sunat tidak? Sunat juga. Kenapa kok berat sekali ninggalkannya? Sah? Kan cuma sunat. Kenapa antum pendekkan tak pendekkan celananya? Hah? Kan cuma sunat, hanya makruh. Taib. Amalan-amalan yang antum paksakan itu sehingga menjadi pembeda antara sunnah dengan yang bukan ahli sunnah, antara aswaja dengan yang bukan aswaja. Kan itu dibuat. Kalau tak maulid berarti tidak aswaja. Kalau maulid berarti aswaja. Salah saya? Hah? Pas mana? Enam. Kalau tidak maulid tidak disebut aswajah, tapi kalau seandainya maulid disebut aswajah. Taib. Kan cuma sunat. Ada yang bilang wajib? Hah? Bahkan antum bilang mah mukarram. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang sabit disuruh Nabi dianggap cuma disuruh sholat jamaah kan cuma sunat dan sebagainya. Sampai ada orang pula yang bilang yang Islam sunnah itu bukan hanya celana cingkrang, bukan hanya sekadar jenggot. Iya, bukan hanya itu. Siapa yang bilang hanya itu? Akidahnya lagi, akidahnya. Nah, tapi antum ketika mengatakan itu karena benci sama sunnah itu kan sah? Karena benci padanya. Katanya cinta Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya antum nak mencintai Nabi, tapi harus Nabi ikut kita. Jadi mencintai Nabi menurut cara kita. Nabi tak terima, terserah. Yang penting saya cinta. Itulah masalahnya. Cinta paksa. Ma'asyarul kiram. Jadi kamu kenal, kamu sudah pastikan anna Rasulullah SAW qatalam liyakuna doa kulluhu lillah, supaya doa itu semuanya lillah. Tidak ada lagi wali-wali, tidak ada lagi sakti-sakti, tidak ada lagi keramat. Jadi hapus itu semua dari akidah kita. Bukan maksud saya tidak ada keramat wali, bukan itu maksudnya. Kau dah salah, lu kau lala kau potong lah. Berarti mereka mengingkari keramat para wali. Bukan. Maksud saya adalah keramat wali itu ada, tapi jangan berikan hak doa kepada mereka. Itu maksud saya. Ya memang Allah berikan para wali itu keutamaan, hal-hal yang terjadi luar biasa, ya, baik di zaman Nabi maupun zaman setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh orang-orang ya karena dia masuk Islam, dibakar. Maka Allah jadikan dia seperti Nabi Ibrahim dulu. Ndak latutnya ndak ada, tahu letut, ndak ini ndak melepuh, tidak berpengaruh api itu, bardan wa salaman. Nah, Al-Ala Ibn Al-Hadrami ketika diutus oleh Nabi untuk berjihad fisabilillah ke Palestina sekarang, ketika berkisah menyeberangi laut, mereka tidak punya kapal. Akhirnya dengan izin Allah SWT, dengan bismillah, dia dengan pasukannya mengharungi lautan, berjalan kudanya di atas air, tidak bahasa pelanu tanah kudanya. Ini adalah karamah. Tapi tidak semua yang aneh-aneh itu karamah. Ada juga lemu. Ada lemu. Kalau sabuk dia jangan pandang kamainya, picang matanya. Sudah itu sama nak nian cenderung ngaji jodayan. Itu tidak karamah doi. Itu lemu. Nah, datuk kami ni tu dah lurunya. Jadi kaum muslimin, dah lu kecen ya, dia masya Allah mantap, tinggi kewaliannya, tinggi karamahnya datuk. Ternyata itu adalah lemu. Nasallallahu alaihi wasallam.
Masuk katusnya. Hah? Tunggu aja. Awak bona gas semua. Bonak na yang gas. Taib. Azallah dulu ya. Nah, subhanakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu an حي الصلاة la hawla حي على الصلاة la hawla حي على الفلاح la hawla حي على الفلاح la hawla الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa asyhadu an la ilaha Allahumma rabbana Taib. Jadi wa tahaqqaqta anna Rasulullah SAW qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah, supaya doa itu semuanya milik Allah. Wazabhu kulluhu lillah, dan sembelihan semuanya milik Allah. Wan nazru kulluhu lillah, nazar semuanya karena Allah. Wal istighatha kulluha lillah billah, dan istighatha semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' anwa'il ibadati kulliha atau kulluha lillahi tabaraka wa taala, dan seluruh jenis ibadah mesti diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta, dan kamu juga sudah tahu melalui dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya, anna iqrarahum bi tauhidir rububiyah, bahwasanya mereka meyakini tauhid rububiyah, yaitu Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Lam yudkhilhum fil Islam, itu belum cukup memasukkan mereka dalam agama Islam. Kan kemarin di ayat-ayat banyak sebutkan oleh Syekh, orang-orang musyrikin bila ditanya siapa yang mencipta, mereka jawaban Allah. Siapa yang menghidupkan mematikan, jawabannya Allah. Siapa yang beri rezeki, mereka jawab Allah. Semuanya mereka yakini Allah SWT. Dan ini disaksikan oleh para sahabat sendiri ketika mereka telah masuk Islam. Kan seperti Abu Raja Al-Utaridi ditanya, dulu berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah? Dia jawab, dulu saya sembah ada 6
5 di bumi, 1 di langit. Ketika dalam masalahnya, masalah besar kau hadapi, ke mana kau berdoa? Kalau sudah sempit baru dia bilang yang di langit. Sekarang banyak pula yang tidak mau Allah di di langit. Nah, padahal yang mengatakan itu adalah sahabat setelah Islam, dan Nabi mengatakan, malaikat Jibril menyebutkan Allah menurunkan seperti itu. Tapi dia tahu kau boleh cara lah, ya, cahayanya kayak pikiran lah daripada berita yang Allah turunkan. Cahayanya dengan teori-teori Aristoteles lah daripada pikiran Nabi alaihissalatu wassalam, keterangan Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu kita doakan mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah. Ya, cuma jangan minta hidayah le awal kena cuma anda. Awak kena cuma awak tak faham bahasa Arabnya dah. Nanti Ibnu Taimiyah tak faham bahasa Arabnya dah. Muhammad Al-Wahhab tak faham bahasa Arab. Inya tu dia kadang tak sadar dia untung awak kadang. Uang tu sejak nyusu le dalam kandungan pakai bahasa Arab. Tiba-tiba awak lah SMA belajar bahasa Arab, itu pun bahasa Amiyah, bahasa pasaran lo no hafal lagi nya. Subhanallah. Karena ada yang lucu kadang-kadang membantah Syekh Fulan. Inya tanyani bu kontribusi terhadap Islam. Ya. Tapi masya-Allah contoh kawan aja dibuatnya. Kalau contoh dasman buat enggak masalah ni ya. Nanya sakawan ni kan. Kan enggak Ibnu Taimiyah. Enggak contoh berilmu dia. Padahal buku ribuan jilid. Kemudian ilmunya diwarisi oleh orang-orang hebat-hebat. Ilmu anda di mana bu? Di lingkungan sendiri juga tidak laku. Sah? Nah, Allah musta'an. Kalau dosen tempat susu masih balik. La ilaha illallah. Kadang memang tidak sadar diuntung. Jadi mereka belum bisa dianggap Islam karena hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan ini yang kenapa orang-orang anti dengan tauhid yang mereka sebut dengan trinitas tauhid, ya, disangkut trinitas, disangkut ada yang menjadikan Allah 3 itu kan fitnah karena tidak nak ngerti tadi, karena tidak paham, ya. Padahal di dalam surat Al-Fatihah setiap hari dibaca tidak akan selalu mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak paham itu bahwa itu adalah ikrar tauhid yang 3. Itu apa caranya? Dia pandai bahasa Arab. Ya, pandai bahasa Arab. Para ulama yang Arab tidak pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Itu tak ada bagian tauhid yang 3. Kenapa mereka menolak itu? Sebab apa? Seperti kata mereka, so syekh wa dia tahu gen tauhid yang 3. Sebab apa? Seperti yang dikatakan Syekh, orang-orang musyrikin bukan tidak meyakini Allah pencipta. Buktinya ketika masalahnya berat, tahu mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Tahu mereka. Cuman ketika dalam masa lapang, mereka berdoa melalui para wali tadi. Orang-orang saleh yang sudah mati lur. Tak ada ni duit dah. Kalau duit jadi boleh tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Iko orang nak minta doa, mintalah doa kayaknya. Jadi doa tak payahnya bu. Ya. Secara logikanya tidak masuk, apalagi secara syariat. Tapi banyak yang bela-belain. Jadi itu belum memasukkan mereka kepada Islam. Buktinya Nabi masih memerangi mereka, dan sebelumnya mereka memerangi Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya sama yang didakwakan oleh Nabi dengan yang mereka yakini, perlu mereka mengusir Nabi? Perlu mereka mempersekusi dakwah Nabi? Tak perlu. Berarti tidak sama dong. Berarti tidak sama. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa arafta anna iqrarum bil afwan lam yakun fil islam wa anna qasdahumul malaika aw al anbiya aw al awliya yuriduna syafa'ata wa taqarruba ila Allah bizalik wallazi ahallani ma'ahum wa amwalahum.
dan bahwasanya mereka menuju malaikat, orang para nabi dan para wali dengan maksud mendapatkan syafaat mereka dan berdekatkan diri kepada Allah dengan cara itu, dengan cara berdoa kepada malaikat, berdoa kepada wali, berdoa kepada orang-orang saleh dengan harapan dapat syafaat di sisi Allah. Kata Syekh, wallazi ahalla dima'ahu amwalahum, itulah yang membuatkan darah mereka dan harta mereka halal. Arab tahina izin, dengan demikian kau tahu an tauhid allazi da'at ilaihi rusul, bahwa tauhid yang didakwakan oleh para rasul, wa aba anil iqrarihi bihil musyrikun, dan tak mau orang musyrikin menerimanya. Wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah, dan tauhid itu lah makna perkataanmu la ilaha illallah. Kalau memang makna Rabbun dan ilah itu sama, apa ndak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah datuknya atau ayahnya dulu ketika Abraha datang? Ketika Abraha datang nak meruntuhkan Ka'bah, apanya Abdul Muttalib? Balik unta dayan ya. Balik unta dayan. Terberaha tercangangnya kami datang untuk menguntungkan apa Ka'bah, ya kebanggaan kalian, unta minta gadannya. Apanya Abdul Muttalib? Inna lil baiti rabban yahmiha atau yahmihi. Kalau itu ada pemiliknya, Rabb, ada pemiliknya, ini akan menjaga. Tapi untuk dan punya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Rabb, rububiyah dan uluhiyah tidak sama dah. Kalau tidak percaya tuan-tuan, cak azan asyhadu an la rabba illallah, cuba abang. Kaliasa. Mulia. Makanya antara tauhid rububiyah beda dengan tauhid uluhiyah. Boleh tak dikatakan misalnya fulanun rabbul baiti, fulan adalah Rabbnya rumah ini, boleh kan? Boleh tak? Dengan makna pemilik, boleh kan? Boleh apa tak? Ya, tiang tanya kok nak pandai bahasa Arab pun belum cara. Boleh. Tapi dikatakan fulanun ilahul bait, si fulan kau kan manusia, ada Allah dah kan? Fulan manusia adalah ilah rumah ini, boleh tak? Padahal terjemahannya kau dua samanya kan? Tuhan jadi apa sawat? Sah? Kalau dimaknai dengan Tuhan tidak boleh. Tapi kalau dimaknai dengan pemilik, Rabb bisa. Tapi ilah bukan maknanya pemilik. Ilah adalah yang disembah, yang diibadati, yang dicintai, yang sepenuhnya kita loyal kepadanya. Itu mana ilah? Yaitu syai'ul mula, sesuatu yang digandrungi, yang dihormati, dita'zim, yang diibadati. Makanya syahadat kita kalau dibaca dengan asyhadu alla rabba illallah, sepakat ulama tidak sah syahadatnya. Jelas ya? Berarti tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sama? Tidak. Itu di mana? Nak batahan je tuan-tuan ni. Nak sabuk je. Tauhid uluhiyah itu sesat. Masya Allah. Nyanya leo je yang pergi ke kuburan Nabi Hud dulu ya. Padahal kuburan Nabi Hud tak je. Lihat ada nyabuk di Suria, di Damaskus. Ada nyabuk di Yaman, di Tarim. Ada nyabuk Kinang, ada juga aja ya. Ini memang itulah dirahasiakan oleh Allah kuburan para nabi itu tiap banyak, contoh-contoh itu banyak. Sudah itu bah undang-undang jadi ulama gadang lenyur. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sayang kita kepada umat Islam ini. Kita mohon maaf ya, kadang-kadang orang mengatakan kita benci pada mereka. Demi Allah tidak. Tapi kita kasihan karena mereka tersesatnya
Jalan. Nabi larang bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu berziarah kubur. Bukan masalah bid'ah saja, memang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan dilarang ziarah kubur, bukan, tapi merayakan ziarah kubur, yaitu ziarah beramai-ramai dalam waktu tertentu. Ditambah pula dengan beribadah di kuburan. Anjulah sa paket tauhidnya nyelamus itu tetap semantang lapiok lah. Karena ya asal itu telah banyak lah wirid-wirid tertentu yang dikarang-karang. Dicari dalil lain, bahwa dalilnya. Nah, makanya supaya legal juga, maka tidak boleh dibid'ahkan asal ada dalilnya. Bapak lo coro, nya dalilnya digunakan tidak bos, tidak bos tuh. Kalau dibahas cik-cik panjang situ gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa mereka mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai rububiyah, sebagai Rabb, itu belum cukup membuat mereka masuk Islam. Buktinya apa? Mereka tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau seandainya makna alla ilah, makna ilah dengan Rabb yang mereka akui, kenapa mereka musuhi Nabi alaihissalatu wassalam? Berarti orang Quraisy paham bahwa ilah dengan Rabb beda, bahwa tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah beda. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang mengakui rububiyah belum bisa dikatakan bertauhid. Tapi siapa yang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali atas nama Allah, tidak bersumpah kecuali nama Allah, dan seterusnya seluruh ibadah hanya kepada Allah, dia pasti bertauhid rububiyah. Karena tidak mungkin kita berdoa kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya mana yang lebih tinggi, tauhid uluhiyah pada tauhid rububiyah? Hah? Sama tingginya. Cuman ada yang kalau dilaksanakan tauhid uluhiyah, rububiyah otomatis ikut. Karena tidak mungkin antum berdoa kepada yang bukan anggota sebagai Tuhan. Sah? Tapi tauhid rububiyah saja belum cukup sampai ada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena inti dari dakwanya para nabi rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Karena secara umum, walaupun tidak semua, fitrah manusia mengakui ada pencipta. Sah? Dan asalnya umat manusia ini yang sampai kepadanya dakwah para nabi pasti mengakui Allah sebagai pencipta. Cuman syiriknya terjadi, perubahan terjadi pada apa? Pada tauhid uluhiyah. Coba lihat, orang Yahudi sampai hari ini masih bertauhid rububiyah atau tidak? Masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Sah? Makanya orang-orang yang tidak paham tauhid uluhiyah tidak menyatukan ketiga agama ini, kan sama-sama Allah. Beda aja pengucapannya katanya. Kan ada yang bilang penamanya aja beda. Subhanallah. Jadi mereka nak menyamakan. Iya, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan oleh Allah sendiri. Tidak beribadah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Dan kalau Allah yang suruh ibadah, tidak mungkin ada syirik di dalamnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ihada. Walladzina yad'una min dunillah la yastajibuna lahum bisyai'. Orang-orang yang berdoa selain kepada selain Allah tak bisa mengabulkan sedikit pun, seperti yang sudah dijelaskan. Makanya orang Nasrani masih percaya Allah sebagai Tuhan. Di mana kenanya? Uluhiyah. Mereka menjadi Nasrani, uluhiyah, rububiyah kena dia. Sah? Uluhiyah dan rububiyahnya kena. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Dan juga orang yang tidak bertauhid uluhiyah kadang-kadang juga akan menghilangkan pada sebagian tauhid
rububiyah. Makanya orang-orang yang dari awal tidak menetapkan Allah secara uluhiyah, lama kelamaan akan memberikan rububiyah kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang sufi yang sampai pada tingkat tertentu, dia sudah punya sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Bisa nurunkan hujan, bisa memindahkan petir, bisa memberikan anak. Itulah yang membuat mereka syirik di uluhiyah, karena sudah meyakini sesuatu dari sifat rububiyah pada wali tersebut. Ditambahlah dek syaitan lah, ya cionang saja kepaik aku buan Syekh Badawi tu ya, torang je pikiran tahu ini ya. Ni mau dikipir dek syaitan tahu ya, tertorang je. Allah musta'an. Karena tidak berilmu dikiranya itu sebagai doanya diijabah oleh orang yang sudah mati tersebut. Maka kalau tidak berilmu memang mudah tertipu. Dajjal kan besok gitu juga gaya nipunya, ngaku sebagai Tuhan. Makanya yang tertipu siapa? Yang tidak berilmu juga, atau orang-orang munafik. Kalau orang kafir dah jelas lah. Jadi yang tidak berilmu pada juhal dan orang-orang munafik. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dipesan oleh Nabi SAW untuk selalu berilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu yang mana yang dimaksud? Ilmu Aristoteles, pemikiran? Bukan. Ilmu kalam? Bukan. Al-Quran dan Sunnah, seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Di mana kita tahu pemahaman mereka? Dari ucapan dan perbuatan mereka. Nah, sama juga baca Sahih Bukhari kok bezo arti dia awak jinyo ya kan? Karena tentuan kaum muslimin dan muslimat, orang memahami sesuatu dari ucapan itu makna asli atau makna tidak asli. Mana asli? Lalu diapakan untuk menyesatkan orang? Tak boleh memahami secara tekstual, tak boleh secara literal, harus dipahami secara kontekstual. Seolah-olah kontekstual ini asal dan tekstual itu adalah kesesatan. Disinilah berubahnya kita. Padahal hukum asalnya seluruh perkataan dipahami secara tekstual. Saya kalau saat tempat tuan-tuan pahami perkataan saya dari awal secara kontekstual, payah paham, tidak ada paham. Itu bukan seriusnya, majas sodoh, tidak ada yang paham. Al-Quran juga seperti itu, hadis juga. Nabi berbicara dari bahasanya orang langsung paham. Nak makna tersurat, nak tersirat, tentu makna tersurat lebih utama dari makna tersirat. Kalau seandainya ada makna tersirat dan harus dan benar, kita katakan itu benar. Tapi karena ada juga menurut antum makna tersirat, tapi kadang ternyata tidak benar. Karena makna itu banyak. Ada makna dekat, ada makna jauh. Tidak pergi ke mana yang jauh, kecuali tidak mungkin diartikan dengan makna yang asli. Tapi makna asli tak boleh dibuang. Akhirnya terjadi banyak kesalahpahaman, orang menafsirkan perkataan Allah dan Rasul, bahkan perkataan ulama dengan keinginannya sendiri. Nah, seperti tadi lah, menafsirkan ada kejadian khusus yang jarang terjadi tapi dianggap sebagai sesuatu yang general, sesuatu yang harus dikerjakan. Itulah yang disuwono tiai dan Nabi tidak dibuat, tapi yang sekali terjadi itu pun tidak disuruh oleh Nabi, itu yang dikojong. Dia lain disawin, lain dikojong, lain ditagang, lain pula ditinggen. Allah musta'an. Disinilah ketaatan kita diuji. Jadi makanya fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hazil umur. Karena yang dimaksud dengan al-ilah, kalimat ilah
menurut mereka wallazi yuqsadu li hadzal umur, yang dituju dengan perkara-perkara ini, yaitu dengan perkara-perkara doa tadi, perkara-perkara menyembelih tadi, perkara-perkara bernazar tadi, perkara-perkara istighasah dan isti'anah tadi. Jelas maksud saya? Itulah yang dimaksud dengan al-ilah menurut orang Arab. Menurut orang Arab. Makanya antara ilah dengan Rabb bagi mereka adalah makna yang berbeda. Kalau Rabb yang pencipta, sedangkan al-ilah yang dituju dengan doa dan ibadah kita. Baik itu kana malakan atau nabiyan, baik itu yang dituju dengan doa itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau qabran atau kuburan atau jinnian atau jin, lam yuridu anna al-ilaha wal khaliqur raziqul mudabbir. Ketika mereka menuju mereka dengan doa itu, mereka tidak bermaksud maknanya adalah pencipta yang memberi rezeki, yang mengatur. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah. Sebab mereka paham, orang Arab paham itu hanya milik Allah. Tapi kalau yang dituju dengan doa itu, mereka menyangka itu boleh diberikan kepada selain Allah dengan alasan-alasan yang menurut mereka logis. Ya, alasan filosofisnya ada. Sampai hari ini masih digunakan oleh pelaku-pelakunya. Ibaratnya kalau kita nak bertemu dengan Pak Bupati, awak nampak Bupati buka peresmian, ternyata awak potong waktu milion tak pilihnya, makanya perlu melalui ordal orang dalam, orang-orang soleh di sekitarnya. Kan orang-orang dekat pada Allah kan orang soleh namanya. Ya, kalau di sekitar bupati tentu Pak Soleh orangnya, misalkan. Jadi harus melalui orang dekat. Maka kepada dialah, melalui dialah kita sampaikan permohonan tadi. Kalau langsung dasman pay ikolawan potong manya kan ya, atau ndak kenal sama sekali, atau banyak kesalahan dosa. Kan itu alasan klasik dari zaman Nabi Nuh lagi sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jahiliyah alasannya sama. Jelas? Jadi oleh sebab itu harus melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana kita ada hajat kepada raja, pemimpin, pemerintah, kalau langsung hendak diproses doanya, kan ya? Kalau langsung diproses, laba abi tapak sepatu dia berulang dah, esok ke esok, kan ya? Itu tidak di demo doang jadi. Ya termasuk itu nak bangi wan ke orang demo nya bang payah, kalau ndak ada demo ndak bansuh kita orang, kan ya? Kalau kini melalui ordal ala banyaklah potongan. Kan ya? Kalau melalui ordal banyak potongan. Kalau ndak pakai ordal ndak bansuh. Jadi demo dek nanggai kadang-kadang nak. Jadi kaum muslimat ini alasan semuanya. Dari dulu masih kita dengar para dai mengatakan alasan ini sampai hari ini. Kalau nak cepat diproses, nak ketemu dengan apa, harus melalui orang dekatnya supaya cepat diproses. Itulah makanya kita bertawasul dengan orang-orang saleh itu. Jelas? Sama alasan sama tu. Tidak bohongi je dengan pembagian tauhid tu. Karena tersinggung belek. Padahal kita kasihan. Sebab apa? Dulu orang Quraisy memusuhi Nabi gara-gara ini, dan nampaknya juga kita dimusuhi hari ini juga dengan gara-gara ini, yaitu kita menegah orang kalau berdoa jangan melalui orang mati, jangan melalui para wali, jangan melalui para malaikat, bahkan melalui para nabi, tapi berdoalah langsung kepada Allah.
Alasan-alasan klasik itu jangan diulang lagi. Sebab itu disebutkan oleh Nabi dan Al-Quran bahwa itu alasan orang-orang musyrikin dari dulu. Ma'asyarul kiram, alasan orang musyrikin dari dulu adalah karena supaya cepat diproses doanya tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi fa innahum ya'lamuna zalika lillahi wahda. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bi zabzis sayyin. Dan yang mereka maksud dengan ilah di masa itu orang Quraisy itu adalah yang disebut di zaman kita dengan as-sayyid, yaitu orang-orang yang didahulukan, orang-orang yang dikultuskan. Ya, seperti kalau di Mesir kan ada as-sayyid Ahmad Badawi. Itu penghasilannya Masya Allah ya, tahun-tahun awal 2000 dulu membaca penghasilan tahunannya hanya minimal 50 juta pound. Banyak bang? Hah? Cetong bang? Hah? Pound Mesir berapa bat? Kursnya bat? Coba tengok ya. San sakit ni juga sampai banyak. Itu dulu deh sih. Kurs pound Mesir, pound sterling masuk kan? Mesir, berapa? 348 ya? Iya, 348 rupiah, buahnya. Apa dia buah dulu mahal sih? 348 dikali 50 juta. Itu dulu, sekarang mungkin dah lebih. Lumayan jomat. 17 miliar 400 juta penghasilan kubu setahun. Cik buru, ada kuburan Imam Syafi'i ke leh, ada kuburan Husain, ada kuburan Sida Pisa. Pokoknya banyak kuburan wali. Saudi tidak ada wali. Nah, di Saudi tidak ada wali. Berarti hebat-hebat yang di luar Saudi daripada yang di Saudi. Di Saudi tidak ada wali doy. Tapi ada kuburan Nabi. Ditogang oleh Wahabi untuk berdoa di kuburan Nabi. Bapak caru. Padahal tompek yang paling keramat tu kan? Apa dia togang Wahabi? Jadi itulah Bunda Aisyah dulu mengatakan kalau bukan karena takut kuburan Nabi itu akan disembah, dijadikan tempat berkumpul-kumpul beribadah, pasti dibukakan pintu dibukakan pagar-pagar pintu kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau sampai dibuka ya tak coba apa agaknya. Tak banyak mati kat situ bang. Dua simpik kan pasti cabut makanya terpaksa dijaga kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Awal-awal dulu banyak joman tonton piti ke kan ya, nampaknya mas nak dia ambil nak kau nak lo halal kan. Nak dia ambil kau nak lo halal. Jadi subhanallah, ada juga tak tentu dek penjaga kan saya campak ya piti ke dalam lubang tu kan, mana hanya piti dalamnya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang kadang lebih yakin berinfak ke kuburan daripada ke masjid. Jadi seolah-olah doa itu lebih mustajab di kuburan keramat daripada di masjid. Makanya orang lebih banyak ke kuburan daripada ke masjid. Persis kata Nabi alaihissalatu wassalam, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa kuburan? Semuanya kuburan itu longgang, tidak dibaca Quran. Kini akhirnya Quran dibaca di kuburan. Duma jangan dong boleh. Sebab duma lah dangdut. Akhirnya ketika baca kuburan anak Quran di kuburan, setan-setan lainnya kan ya mak banyak baca Quran sih kau lebih lain deh
Pas sedang lai bosong dangdut ke rumah dia. Pindah di rumah awak tinggal ya. Itu dia banyak kemasukan setan. Allah musta'an. Ya. Iya macam itu loh. Dan nasu ajurnya. Jadi ketika seorang mereka usia kan ya, akhirnya mereka lahi. Pas lahi nampak umur kosong dan nyenang di kuburan gini. Atau dengar lagu dia. Sang selawatnya berlagu. Selawatnya berlagu. Akhirnya pindah hantu-hantu kuburan ke rumah. Kalau lah seumah Jawa, jangan baca bismillah, jangan baca Quran, atau dia makan atau sama awak, lolok atau sama awak, babini atau sama awak. Akhirnya banyak yang kemasukan syaitan. Nasallallahu alaihi. Jadi menurut mereka makna ilah itu adalah yang dituju dengan doa. Makanya mereka tak mau menerima la ilaha illallah. Oh, tidak bisa. Ini proyek doa kita pada hilang nantinya. Karena mereka menganggap itu suatu hal yang sah, legal, formal. Alasannya apa? Tak mungkin datuk-datuk munyang wak dalu tak ngerti masalah itu. Masa Muhammad inyon sang nabi kan ya? Kan ya? Masa Muhammad nya tantu. Tunduk ke mana datuk-datuk kami dalu? Sunagonya itu. Akhirnya mereka keberatan menerima la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la mad'uwa bihaqqin illallah. Ada yang didoakan, tidak ada tempat berdoa kecuali Allah, tidak mau mereka. Sebab apa? Sebab mereka masih mau berdoa kepada orang-orang saleh tadi. Tidak apa-apa juga doa. Asal tidak mengakui Allah dua, pencipta dua, awak tetap betul agamanya, tetap bertauhid. Dan itu banyak diyakini oleh kaum muslimin, orang Islam. Bahaya tak? Bahaya. Cuman seperti tadi, banyak ustadznya, banyak kiyainya, banyak buyanya, banyak ulamanya, banyak habibnya. Kalau Wahabi sakeneknya kan ya, yang seperti ini sedikit. Yang mengatakan tauhid uluhiyah adalah harus ditegakkan itu sedikit, tapi yang menegakkan tauhid rububiyah saja itu banyak. Makanya penentangan dan penentangan akan tetap berlaku. Alasannya sama, alasan klasik, yaitu kalau nak dikabulkan harus melalui orang dalam atau orang dekat. Mereka lupa bahwasanya Allah dengan pejabat tidak sama. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala kenal dengan seluruh hambanya. Pejabat tidak kenal dengan seluruh rakyatnya. Kedua, Allah suka dengan hamba yang doa kepadanya. Sebab ketika dia berdoa kepada Allah pasti merendahkan diri kepadanya. Berarti pasti dia akan ingat kesalahannya. Kan contoh tadi dia, kalau tuan-tuan misalnya terpaksa je menghadap bupati tu perlu minta. Kan bahasa abu ya kan tak mau aja Pak Bupati potang tu sana salah pilih dan kan iya kan. Asal sekali mana. Kan ya salah video tu sana kemudian tak tantun mosong Pak Bupati contoh ikut elok orang kan ya. Lah mulai tu lah merayu-rayu nyekik Allah Ta'ala boleh macam itunya? Boleh merayu Allah Ta'ala nya? Ya Allah, selama kau dan lalai dan sangko tiba kawannya si anu tu mantap kau sendak senda kan itunya wah. Suka Allah Ta'ala. Kalau Allah tahu kejujuran hati kita seperti itu, dan Allah kan mengetahui isi hati kan, makanya Allah tidak bisa disamakan dengan Pak Bupati. Jelas? Bahkan hati Pak Bupati ada di tangan Allah SWT. Yang ketiga, Bupati ada dandam weh. Allah Ta'ala enggak. Yang ketiga, sampai Bupati terbatas wewenangnya, maka perlu ada orang yang menguatkannya.
Kadang tak tentu rano dia sudah aturan batanya dia ke asisten. Kenapa orangnya? Kan dia. Kalau berkaitan iko kami kau pak disposisi kan dia. Kalau iko kami disposisi. Kalau iko tak boleh kan pak, jangan diproses. Nanti jadi temuan. Allah perlu yang seperti itu? Tidak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Makanya jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Jadi konsep laisa kamitslihi syai'un itu kan masih gagal juga dipahami dengan baik. Dan khususnya dalam tauhid uluhiyah ini. Nah, ketika mereka memahami itu, bahwa Nabi mendakwakan tidak boleh berdoa, tidak boleh bersumpah, tidak boleh bernazar kecuali lillah. Oh, tidak bisa kau usah agama awak dek usah acara-acara kita, karena sudah menjadi acara keagamaan yang dilakukan secara terus menerus. Dah, besoklah lagi sambung ya. Hah? Jen, Jen mah tanya, nyalo sudah lah. Awak tanya, jawab juga. Ini takkan panjang lah, pun tadi lah. Nah, negeri Danau Toba dan negeri-negeri sekitarnya boleh nggak? Ya pakai itu negeri kafir. Sehingga kita tidak mau atau tidak dianjurkan untuk ikan tak pendek jawaban kan aja. Ndak jawab gini lah. Ndak panjang jawaban. Kalau jawab pendek takkan salah paham. Lah isu. Ndak bisa ada jawaban pendek ndak bisa. Nah. Allah musta'an. Nyapa dia tanya itu? ada jalan-jalan di sana. Hah? Ada rencana jalan-jalan ke situ. Oh itu. Nya negara enggak? Ada sebagian hewan menganjurkan ke situ. Itu negara enggak? Negara lain enggak ada kan? Tapi negara awak gimana? Masuk negara awak negara. Tanya kan? Negara awak negara kafir. Ya. Nah, saya jawab pendek aja. Nah, mereka salah tuduh dan salah paham enggak? Nah, jangan tanya je. Kada nak pay jen pay. Kada ada. Kan ya. Tidak ada kalau tak khawatir misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya walaupun bukan negeri kafir, tapi lewat di negeri-negeri yang banyak istilahnya dikhawatirkan turun azab, nyampaikan. Dalam Masjid Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu pernah bila berlewat dia di tempat-tempat yang agama lain, dia percepat langkahnya. Apa sebab? Takut ketika sedang berada di situ turun azab kita kena. Dan Nabi SAW juga sunnahnya bila lewat di tempat-tempat yang dulu pernah turun azab seperti Wadil Muhassir yang dulu turun azab kepada Abraha dan bala tentaranya, Nabi juga di situ cepat langkah. Yes, ya. Jadi kalau seandainya antum nak pergi lalu takut, tidak usah pergi. Kan pemandangan ya kan? Tidak pedawar kan? Banyak pemenangan tiri kompe nawo. Cak kompe je lah. Apa je kan? Di Kampar je lah wisata, di Batu Dindiang ada juga kan? Sungai Hijau. Jadi, nah, tapi kalau nak pay silakan. InsyaAllah ya. Dia tak perlu tonyong negeri itu jangan tonyong buat apa ya awak jadi roh. Alasan itu negeri kafir. Itu dia jangan payar jauh deh roh. Kalau salah jauh dan Hukumnya boleh nak kita katakan itu negeri kafir. Anda negara lain tu mana? Kan Malaysia Indonesia kecuali atau menyebut Indonesia negeri. Enggak salah itu. Nah, tapi kalau disebutkan bahwa di situ banyak orang kafir di situ mungkin. Buktinya kami pernah dengan Ustaz Fitri kan pas mula di awal pangkalnya jam sabole kan dia Ustaz makan Ustaz ni dan jalan je Ustaz ni ya.
di jalan makannya. Nah, wudu lainnya. Ini ada nampak restoran Padang situ kan? Makanan Padang ya. Nggak ada curang. Nah, nggak letak kadang dan bungkui dah. Dia adanya di jalannya, dia tinggal di Medan rumah. Abikun dah. Waya Allah. Membaca acak BPK-nya. Tak tahu BPK-nya badan pemeriksa. Asli. Akhirnya makan siang lah sudah subuh. Tiyo Ustaz tengok Ustaz mazhab dari ni. Tadi karena beliau kan dengan sepede mengatakan aduh di jalan doanya Ustaznya. Ambo sangkonya mau nyabui aduh beko di jalan do dengan pengalaman. Tapi upunya sama ilmu kira. Ayah kan di negeri kan banyak orang Islam sikonya gitu kan. Pasti ada restoran yang apalagi daerah wisata. Kan wisata tuh. Mutar-mutar kami kan sekelilingnya melewati beberapa kabupaten. 5 kabupaten ya sana mengiringinya. Ya tuh lalu sampai dan sampai. Dan sampai nengkokennya. Lah 2 kali sampai alhamdulillah. Jadi satu dengan kawan-kawan, yang kedua memang dalam rangka dakwah. Nah, jadi intinya ini hukum asalnya al-jawaz. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada hal yang dalil yang melarang. Nah, kalau orang katakan karena dia negeri non muslim, negeri atau biladul kufur, enggak, karena dia masih bagian dari Indonesia. Oleh sebab itu alasan itu menurut Anda tidak tepat. Alasan itu menurut Anda tidak tepat. Tapi kalau seandainya alasannya di situ banyak, ya seperti yang Anda katakan tadi, hal-hal yang mungkin kesyirikan, kekufuran, takut kita nanti ketika kita berada di tempat itu datang azab Allah SWT, lebih baik menghindar, itu boleh aja. Dulu pernah saya mengatakan, ya Allah jangan sampai badan ini sampai ke Pulau Bali. Sakit. Tidak ada elok bunyi kan? Sah. Sampai udah 1 tahun berapa dan kembali. Karena diminta jadi apa? MC. Karena orang tidak pandai bahasa Arab. Untuk KTT ASEAN waktu itu. Kerjasama dengan Arab Saudi juga. Jadi entahlah mana lo tantu dan dia tamat darun kan pandai bahasa Arab dia kan nyawa dah pandai bahasa Arab kan jadi suruh datang kan tapi tidak honor doh bang tidak ada SK tapi pinjam sampai ke orang tak nyambi tantu doang sodonya jadi subhanallah tidak dan sawit aja tuan-tuan mak banyak tapi Ustaz P3 nya ya tu dia elok je nak ada tanya-tanya kan ianya tidak nampak bekas condor kan. Ini kalau tampil di event-event internasional dan nasional tentu perkira orang banyak kan ya tapi itu dia elok sabut je lah tak pergi buat tiru tapi Allah musta'an. Jadi pelajaran jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi setelah sampai ke situ bertemu dengan kawan-kawan yang berdakwah, ternyata berat dakwah mereka memang. Akhirnya teringin pula anak ingin ngulang. Kalau seandainya ada kesempatan, tapi tujuan berdakwah. Yes, kan berarti ada hal-hal yang belum tersentuh oleh kita. Sedih kecil apapun andil, tapi mudah-mudahan bisa membuka kebaikan demi kebaikan. Nah, karena memang ini lain coro kocau kan ya. Nya sama bumbunya tapi masakan ocu bezo aja masakan masakan ayam. Kita tengok ayam penyet ocu dengan ayam penyet asli Jawa bezo kan tentunya nomor ayam penyet dakwah juga seperti itu. Jadi kadang-kadang memang materinya sama tapi kadang-kadang caranya yang mungkin berbeda. Dan yang namanya selera boleh saja khilafiyah.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini apa nih? Pertanyaan bukan? Hah? Oh itu juga, iyalah, dan versi yang berbeda. Enggak. Apakah boleh safar ke ini? Oh iyalah. Ini panjang jawabannya saya. Ahkamud darain. Ya. Tapi secara umum kita dilarang safar ke negeri yang bukan negeri Islam. Hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan tidak aman agama kita. Makanya ketika ada yang minta pertanyaan atau minta pendapat ke saya, dia diterima di berbagai negara. Ada Amerika, ada Kanada, ada Belanda, ada Singapura, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada terselip di situ Arab Saudi. Semuanya beasiswa. Saya bilang jangan ragu ke Arab Saudi saja. Sebab seburuk-buruk Arab Saudi, sebaik-baik tempat lain. Sahih? Saya bilang jurusan apa? Teknik perminyakan. Kalau teknik perminyakan nak minyak paling banyak di Arab Saudi. Kualitas minyak paling tinggi di Arab Saudi. Nyom awak minyak ada je nya. Tapi bonton ke Singapura dah lo. Sudah itu bojuh ke awal ya. Antum mahir malah. Itu codok awak ya. Kalau mereka enggak. Diolah di negeri sendiri, kemudian didistribusikan di negeri sendiri, yang ekspor. Makanya minyak murah podo gawat. Ndak lah sekali murah lah. Awak mahir 3 kali lipat. Ya. Kalau dulu ya setengah rial itu premium, setengah rial berarti sekitar 2,000 lebih. Ke awak lah berapa tu? Premium bawah terakhir potong sebelum diapui 6,000 berarti 3 kali lipat kan. Nah jadi dia jual murah ke orang, sudah itu diimpor lihat boleh mahal. Memang hebat awak ya. Cik bakincanya bukan main lihat. Itu wajarnya kayu merbau ndak tahu di Malaysia dah. Itu ada di Indonesia. Tapi Malaysia jadi eksportir kayu merbau terbesar dunia. Siapa nonton kokian? Ya jangan ada tuan-tuan Kyoto ya. Jangan ada tuan-tuan Kyoto. Ya ada awak kabar kan? Nonton kayu ke Malaysia kan? Smokel kan? Oto mau samosanya. Ya ndak apa. Barang dah terjadi nikmati aja lah. Sabar ya. Kan sabar suara Nabi kan? Sabar. Bila sampai bila Ustaz? Sampai bawa suara Nabi. Di mana bawa suaranya? Di tepi telaga. Sabar sampai kokian. Jelas? Antum bilang batas sabar tiada batas. Lain. Apa sabar ada apa? Enggak. Sabar itu enggak ada batasnya. Karena pahalanya tiada batas. Jadi kalau seandainya antum berjalan ke negeri yang bukan Islam, tidak ada hajat dan darurat, tidak usah pergi. Khususnya TKW. Karena seperti di Taiwan, seperti di Kamboja, seperti di Vietnam dan sebagainya, miris kita. Cuman yang kesalah Wahabi juga. Ya salah Wahabi yang lebih masyhur itu Wahabi. Kan ya? Padahal kasus-kasus di Taiwan, di Hong Kong lebih dahsyat. Cuman yang viralkan adalah yang terjadi di Arab Saudi. Itu apa cara? Mungkin yang pemilik media anti Wahabi, kalau enggak itu dia kena geruduk trans. Lah tuduh ya Wahabi. Tuduh Wahabi. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi saya sarankan untuk meneruskan di Arab Saudi. Ada beberapa alasan, saya tidak sebut sekarang, sebab tidak panjang. Alasan paling utama,
kalau kamu kuliah di Arab Saudi, salat antum terjaga. Sebab apa? Walaupun tidak salat pimpinan kantor antum, tapi kantor tetap tutup jam salat. Sah? Sebaliknya kalau kita pimpinan salatnya tapi kantor tidak tutup dia. Kan ya? Nya salat urusan siang-siang. Siang? Siang-siang. Akhirnya tabuk agama pun urusan siang. Maka berdoalah menurut keyakinan masing-masing. Jangan salah-salahkan. Itu masalahnya. Karena sudah terbiasa masing-masing. Enggak, agama ini milik Allah untuk kita bersama. Jadi kita sama-sama taat kepada Allah. Jangan buat sendiri-sendiri. Salat ini kalau sendiri kita tidak semangat, berat. Tapi kalau bersama terasa ringan. Bikin masjid berat kalau sendiri-sendiri, maka kita perlu kerja sama. Menuntut ilmu berat, harus bersama. Bahkan menyantuni orang miskin, anak yatim kalau sendiri berat. Sah? Membantu para penuntut ilmu, para dai itu berat kalau sendiri. Kalau ramai-ramai agak ringan. Sah? Iya. Kalau misalnya ada orang yang harus kita bantu dengan bantuan rutin, misalnya 2 juta sebulan, kalau sendiri berat. Tapi kalau sudah ada 20 orang, 100.000 agak ringan, sah? Agak ringan. Makanya kita jangan masing-masing ya, harus selalu makanya agama ini juga bersama. Jangan bikin sendiri. Nanti terlalu banyak alirannya full colors. Kalau terlalu banyak warna, ada ancak lah. Coba buat baju seluruh warna ada di baju aja, nggak ancak lah. Jadi jangan banyak warna. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mereka tidak menginginkan. Nah, mereka tidak menginginkan. Arada yuridu. Nah, wa iyyaka jazallahu khairan. Terima kasih tuh. Memang pendek, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.